Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk Bapak Ibu guru yang budiman. Bertemu kembali dengan saya Pak Nawa dari SMP Negeri 3 Jatiyoso. Pada kesempatan kali ini akan berbagi video tutorial tentang bagaimana cara mengimport data soal pada aplikasi Yukaline. Nah, yang harus kita siapkan tentu saja soal dalam bentuk Word, ya. Kemudian aplikasi Yukaline ini harus kita siapkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi Yukaline. Ya, silahkan nanti bisa Bapak Ibu guru ikuti. Setelah kita masuk, kita klik setting tugas, ya. Kita klik setting tugas, terus kita pilih kelas, misal kelas 9A. Nah, kemudian dari kelas 9A kita klik tambah data. Nah, kita mulai isi nama tugasnya, misal latihan import data soal, kebetulan ini IPS, satu saja IPS gitu biar jelas. Mapelnya IPS, tanggal penugasan misal kita bikin 30 September, waktu penugasan dimulai jam 8, lama mengerjakan tugas 1 jam, KD kita masukkan, ya, indikator juga. Kemudian jenis tagihannya adalah ini penilaian harian, terus kita simpan, ya. Setelah itu kita cek di sini. Nah, ini udah masuk di sini, latihan import data soal IPS, ya. Jangan lupa ini ditulis dulu. Ini di website ini ada Yukaline admin mapel 357, ya. 357 ini adalah kode kelas, ya. 357 ini kode kelas, nanti disimpan, nanti kita masukkan di soal yang akan kita import. Jadi diingat-ingat, ya, waktu membuka kelas kemudian mengisi data, ini ada nomor. Nah, ini adalah kode kelas. Nah, setelah itu kita masuk ke kelelawar soal. Nah, di sini ada data yang berubah. Kalau tadi cuma 357, sekarang tambah 7681. Nah, ini berarti ini kode mapel, ya. 357 kode kelas, 7681 adalah kode mapel. Nah, nanti kita langsung import data soal. Nah, karena yang mau kita import belum ada, kita buat dulu soalnya, ya. Karena nanti yang diimport adalah soal dalam bentuk Excel, sedang kita baru mempunyai soal dalam bentuk Word. Baiklah, langsung kita pelajari bersama cara-caranya, ya. Ini saya sudah menyiapkan soal kurang lebih 5, ya, untuk pilihan ganda. Langkah yang pertama, kursor kita letakkan di option D terakhir, ya. Kursor kita di sini, kita enter 2 kali, 1, 2. Nah, di sini kita ketikkan jawabannya. Misal jawabannya adalah C. Nah, ini, ya.
jawabannya adalah C. Ini kemudian setelah ini kita enter lagi ya. Setelah kita enter kemudian diisi pembahasan, misal cukup jelas. Kita enter lagi, kita isi skor ya. Skor soalnya misal 5, kalau kita ingin 100 berarti kita kasih skor 21 soal ya, misal. Kemudian selanjutnya setelah di enter kita isikan kode mapel ya. Kode mapel ya di sini tadi kode mapel. Ini kode mapelnya 7681 ya. 7681. Kemudian terakhir kode kelas ini ya 357 ya. 357. Nah ini, nah berarti ini langkah pertama. Jadi kita ketikkan dalam soal antara soal 1 dan soal 2 langkah seperti berikut ini. Sekali lagi, dari sini kita enter 2 kali, kemudian kita masukkan kunci jawaban, terus pembahasan ya, kunci jawaban, pembahasan, kemudian skor tiap soal, kode mapel, kode kelas. Nah ini. Kemudian untuk yang soal kedua sama ya, kita enter dulu aja, kita enter 2 kali ya. Kemudian ini kita kopikan dulu aja, kita enter 2 kali semua dulu. Yang penting ada jarak ya, ada jarak. Nah sudah. Dan untuk soal yang selanjutnya kita tinggalin gini aja, di copy paste aja sini ya. Nanti kita tinggal ganti kunci jawabannya. Nah sudah ya. Ini C, yang nomor 2 adalah A, nomor 2A. Ingat ini jangan ada jarak, ini kita ini ya, posisinya seperti ini, harus enggak ada jarak. Kemudian nomor 3 ini jawabannya D ya, nomor 3D. Nomor 4, oh ya ini belum, nomor 4 kita kopikan, nomor 4 tadi belum kelihatan, kita copy dulu. Nah, sudah, kita ganti kuncinya. Salah faktor oleh Australia besar adalah C ya, jawabannya C. Kemudian terakhir ini Australia jawabannya adalah D. Nah ini berarti sudah, berarti soal sudah kita isi beberapa data yang harus diisikan ya. Sekali lagi, kunci jawaban, kemudian pembahasan, skor soal, kode mapel, dan kode kelas. Setelah ini kita blok semuanya atau Ctrl A. Nah, angka dan huruf opsional ABCD kita hilangkan. Caranya kita blok, terus kita klik ini ya, di stylus ada yang normal, kita klik. Nah, udah hilang semua ya. Nah setelah hilang, ini udah hilang semua. Nah, kemudian kita insert tabel, kita convert text to table. Nah, to tabel, di kolom kita ganti 11, terus kita oke. Nah ini langkah selanjutnya, ini kita kopikan ke Excel. Dalam posisi masih di blok, kita Ctrl C ya, atau di copy boleh, file copy boleh ya.
maaf, home ini ya, copy boleh atau Ctrl C. Kita Ctrl C, kita masukkan ke Excel, kita klik di sini, kita Ctrl V, kita tunggu, kita OK. Nah, berarti soal tadi sudah masuk di sini ya, sudah masuk di sini. Jumlah kolomnya 11 ya, ini jumlah kolomnya 11. Nah ini kemudian ini kita simpan, karena nanti ini yang kita masukkan di OK Line. Ini kita simpan, kita kasih nama biar nanti kita mencarinya mudah. Kita simpan ya di tempat yang bisa kita cari mudah. Kita kasih nama dulu, misal soal PH OK Line ya. Soal import data soal gitu aja, import data soal ya. Kita simpan di, biar mudah mencarinya, kita simpan di dokumen dulu aja ya. Kita simpan ya, kita simpan. Kemudian selain biar nanti kita menyimpannya, maaf, ini simpan ini boleh ya. Kemudian kita save as juga bisa ya. Kita save as, kita masukkan dokumen. Nah ini aja nanti kita lakukan ya, kita pilih yang save as saja, karena nanti Excelnya kita harus mencari yang Excel 97 2003 workbook. Ini kita klik, nah ya ini, terus kita OK, kita save ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke OK Line. Nah, kita import data soal ya, kita import data soal. Kemudian ini kita browse filenya, kita cari di mana tadi, di dokumen ya, kita cari import tadi ya, import data soal tadi mana ini, import, sebentar, ini import data soal OK Line ini ya. Kita pilih yang ini, yang Excel 97 23 worksheet. Nah ini kita ini, terus kita klik import data soal. Nah sudah jadi ya, soal sudah otomatis masuk dengan pilihan jawaban, kunci jawaban, pembahasan, dan skornya. Nah ini tadi di satu kelas. Selanjutnya kita share ya. Tadi di 9A kita share soalnya di sini. Kita share soal, kita pilih tadi 9A, kita pilih, saya mengajar kelas 9, kita pilih 9B dan 9C ya. Terus kita tambahkan OK. Tuh ya, kita cek di 9B. Di 9B kita cek 9B. Kita lihat latihan import data soal IPS, kita lihat soalnya. Nah ini sudah masuk, sudah ya, sudah masuk. Di 9C kita cek, di 9C. Nah ini sudah masuk juga. Nah begitu Bapak Ibu, saya kira mudah. Yang penting kita harus hati-hati dan teliti, dan mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bisa dipahami, kemudian bisa dimanfaatkan dalam kegiatan mengajar kita dalam masa pandemi dengan moda daring. Demikian dari saya, banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.